Sejarah mengenai kisah kerajaan Hindu-Buddha di Indonesia begitu menarik. Salah satunya mengenai kisah antara kerajaan Majapahit dan Pajajaran. Majapahit dan Pajajaran adalah dua kerajaan Hindu yang berkuasa hampir bersamaan. Majapahit yang dikenal kerajaan Hindu terbesar di Indonesia, konon katanya tidak bisa menguasai kerajaan Pajajaran. Kedua kerajaan itu juga sudah pernah berseteru lewat Perang Bubat. Perang Bubat adalah perang yang terjadi antara Majapahit dan Pajajaran akibat putri Sunda, Dyah Pitaloka, akan menikah dengan Raja Majapahit Hayam Wuruk. Pernikahan yang awalnya murni hubungan asmara dua sejoli itu justru diperkeruh oleh Gajah Mada, mensyaratkan Dyah Pitaloka bisa menikah dengan Hayam Wuruk asalkan kerajaan Sunda tunduk di bawah Majapahit. Kerajaan Sunda tentu saja menolak klaim ini, dan Raja Sunda itu bahkan konon katanya sampai memaki-maki Gajah Mada. Akhirnya meletuslah Perang Bubat yang menewaskan banyak korban, salah satunya Raja Sunda. Meski begitu, Sunda tetap tidak pernah tunduk kepada Majapahit. Hal ini mungkin disebabkan oleh apa yang lahir setelah Raja Sunda gugur. Raja Sunda yang gugur tersebut adalah ayah dari Dyah Pitaloka, Prabu Linggabuana. Ia memerintah antara tahun 1350 sampai tahun 1357 dan gugur setelah Perang Bubat. Setelah ia tewas, ia digantikan adiknya Prabu Bunisora. Setelah itu, Majapahit tidak pernah lagi berusaha menguasai kerajaan Sunda, dan bahkan Majapahit mengalami kemunduran, sedangkan kerajaan Sunda semakin makmur. Prabu Bunisora dikenal juga sebagai Batara Guru di Jampang, karena ia menjadi pertapayang dan resi yang ulung. Selanjutnya, kepemimpinan kerajaan Sunda dipegang Prabu Raja Wastu atau Niskala Wastu Kancana, anak Prabu Linggabuana yang baru berusia 9 tahun ketika Perang Bubat terjadi. Niskala Wastu Kancana menjadi raja terbesar kerajaan Sunda. Ia memiliki dua permaisuri, yang pertama adalah Larasarkati dan yang kedua adalah Mayangsari. Pernikahannya dengan Larasarkati menghasilkan putra sang Haliwungan atau Prabu Susuk Tunggal menjadi Raja Sunda. Sedangkan dengan Mayangsari lahirlah Ningrat Kancana atau Prabu Dewa Niskala, penguasa Galuh. Setelah Niskala Wastu Kancana meninggal, kerajaan dipecah menjadi dua bagian, antara Susuk Tunggal dan Dewa Niskala, dan keduanya dalam keadaan sederajat menguasai Sunda dan Galuh. Perdamaian mewarnai kepemimpinan mereka, dan keduanya mengajukan politik kesatuan wilayah, dan para cucu Wastu Kancana saling menikah untuk politik persatuan tersebut. Prabu Dewa Niskala memberikan tahta kepada kerajaan Galuh kepada putranya Jayadewata. Sedangkan Prabu Susuk Tunggal juga menyerahkan tahta kerajaan Sunda kepada Jayadewata. Nama lain dari Jayadewata adalah Sri Baduga Maharaja. Dan setelah ia mendapatkan dua tahta kerajaan, ia memutuskan berkedudukan di Pakuan. Dan nama kerajaan pun diganti menjadi Kerajaan Pajajaran.
Di bawah naungan Sri Baduga Maharaja ini, Pajajaran mencapai puncak perkembangan yang pesat. Ia mengambil gelar Prabu Siliwangi yang berasal dari kata sili dan wewangi yang artinya harum atau wangi. Bisa dimaknai, Prabu Siliwangi berarti pengganti Prabu Wangi, nama lain dari Prabu Linggabuana yang tewas akibat perang Bubat. Konon, Niskalawastu Kancana, anak dari Prabu Linggabuana, juga menggunakan gelar wangi ini. Ada perdebatan antara para sejarawan yang menyebut istilah wangi diberikan kepada raja-raja Sunda yang dianggap masyarakat mengharumkan Sunda. Namun, bisa dikatakan setelah perang Bubat yang mengerikan, kerajaan Sunda justru tumbuh dan mencapai kemakmuran karena Prabu Siliwangi berhasil menjadi raja terbesar kerajaan Pajajaran dan memerintah selama 39 tahun.